Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Teknik ini biasa dikenal dalam ilmu statistika dan dikemukakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Dalam praktiknya, analisis regresi terbagi menjadi dua jenis, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Pada regresi linier berganda, variabel bebasnya berjumlah lebih dari satu dan mempengaruhi variabel yang tak bebas. Manfaat dari analisis regresi. Yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Mengutip model regresi linier berganda susunan 1 Made Yuliara, tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau response atau Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor atau X1, X2, dan lainnya diketahui. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Pada analisis regresi linier berganda, data yang digunakan biasanya berskala interval dan rasio. Analisis regresi berganda. Tidak sedikit yang salah kaprah dalam memahami istilah tersebut, di mana tidak biasa membedakan antara multiple regression dengan multivariate regression. Perbedaannya adalah jika multiple regression atau regresi berganda adalah adanya lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan multivariate regression atau regresi multivariat adalah analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respons atau variabel terikat atau variabel dependen. Adanya banyak aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk menghitung atau melakukan analisis regresi pada berbagai jenis regresi seperti halnya SPSS yang nanti akan saya jelaskan, dapat melakukan semua analisis yang ada kecuali regresi data panel hanya bisa melakukan dengan metode maksimum likelihood saja. Sedangkan aplikasi lainnya mempunyai daya yang lebih powerful karena bisa melakukan semua di atas seperti Stata dan Evius. Pada analisis regresi linier berganda, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dikutip dari buku analisis regresi, teori dan aplikasi dengan R. karya Ahmad Effendi dan kawan-kawan, berikut merupakan rumus persamaannya. Y sama dengan A tambah B1 tambah X1 tambah B2 tambah X2 tambah Bn tambah Xn. Keterangannya ialah Y merupakan variabel terikat, A merupakan konstanta, B1, B2 merupakan koefisien regresi, X1, X2 merupakan variabel bebas. Studi kasus yang saya angkat merupakan misalnya kita akan menganalisis apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi, minat, dengan prestasi siswa SMAN 1 Batangapas. Ini adalah data dari yang akan kita buat analisisnya mengenai analisis regresi berganda. Ada respondennya 12, motivasi X1, minat X2, prestasi Y.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana menganalisis data tersebut menggunakan SPSS, regresi linear berganda. Yang pertama yang kita lakukan yaitu yang pertama kita harus menginstal aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jika kita sudah menginstal, baru kita klik aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah terbuka aplikasi SPSS-nya, lalu kita klik variabel view. Kita buat di sini data view tadi, tinggal kita masukkan data yang kita punya. Yang pertama, pada X1 yaitu kan motivasi. Nomor 1 ada 75. Data ini ya, teman-teman kita masukkan. 75. Yang kedua 60. Yang ketiga 65. Yang keempat 75. Yang kelima 65. Selanjutnya 80. 80. Selanjutnya 80. 65. 80. 60 dan 65. Selanjutnya data X2-nya kita masukkan, yaitu data dari minat tadi. Yang pertama ada 75, ada 70, ada 70, ada 80, ada 75, ada 80, ada 85, ada 88, ada 75, 75 lagi, 65 dan 79. 5 dan 79. Selanjutnya data Y kita masukkan atau prestasi 80. Selanjutnya 75. 75 lagi. 75 lagi. 90. 85. 85. 95. 95. 80. 90. 75. 75. Jika datanya sudah kita masukkan dengan lengkap, lalu kita klik Analyze, terus kita pilih Regression, lalu kita klik Linear,
Di sini ada motivasi, minat, dan prestasi. Lalu independennya kita masuk motivasi ke dalam independen, minat masuk independen, prestasi masuk ke dependen. Selanjutnya kita klik statistik. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul analisis data regresi berganda, ada correlation, ada variabel interest remove, ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien. Jika teman-teman sudah mendapatkan data tersebut, datanya bisa kita copy, lalu kita paste di Word atau di tugas atau lembaran tugas teman-teman. Di sini juga ada menu save. Kita juga bisa men-save analisis data kita yang telah kita cari tadi. Ini merupakan hasil data dari regresi analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Ini sudah ada tercantum korelasinya, variabel interest atau remove, ada model summary, ada ANOVA, ada coefficients, ada correlative diagnosis. Jadi teman-teman mungkin saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari tabel-tabel tersebut secara singkat. Kita kembali lagi ke PPT kita. Next, penjelasannya yaitu tadi kan ada tabel output, variabel interest atau remove. Di sini tabel tersebut memberikan informasi tentang variabel peneliti secara metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis yang kita buat tadi ialah variabel minat dan motivasi. Sementara variabel dependen yang kita ambil yaitu variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angka yang kosong. Yang kedua tadi ada model summary. Tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi tadi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Selanjutnya tadi ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Sedangkan tabel coefficients memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat, motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Jadi, dapat kita simpulkan dari analisis tadi bahwasannya motivasi dan minat secara simultan atau bersama-sama berpengaruh pada prestasi siswa SMAN 1 Batangkapas. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Kalau ada salah serta kekurangan dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.